Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kampus tercinta kita, IKIP Siliwangi, di program studi pendidikan masyarakat IKIP Siliwangi. Sekarang kita kuliah dengan mata kuliah psikologi sosial dengan dosen Ibu Prita Kartika SPD MPD. Untuk menjawab tugas ujian akhir semester di Fakultas Ilmu Pendidikan jurusan Penmas, saya akan merangkum materi tentang prasangka sosial. Perkenalkan, saya Iwan Sunaria, NIM 20030010 B1 Penmas 2020. Nah, apa yang tersirat pertama kali melihat gambar tersebut? Ya, ini adalah ular yang sedang melilit seekor tikus. Kita berpikir bahwa ini adalah ular yang akan memakan tikus. Namun, bisa juga dengan prasangka baik kita. Ya, betapa baiknya ular ini memeluk tikus yang sedang kedinginan. Itu prasangka baik tentunya. Nah, selanjutnya, perjalanan hidup menjadikan sebab pola berpikir kita. Nah, ketika kita sering melihat orang membawa step map dan ujung-ujung meminta sumbangan, maka bawa stop map itu pasti mau minta sumbangan. Padahal tidak semestinya seperti itu. Mungkin saja beliau mau memberi uang kepada kita atau memberi sebuah job kepada kita. Dan berikutnya, terkadang kita bertingkah bukan karena salah saya atau salah Anda, tetapi karena salah tafsir, salah sangka, dan salah faham. Nah, ini bisa diibaratkan ketika kita menanggapi sebuah persoalan, tindakan, kebaikan, bahkan keburukan orang, kita selalu salah tafsir. Seperti itu. Nah, selanjutnya, apa itu prasangka? Iya, baiknya ada kebijaksanaan, kurang baiknya ada benci, emosional, pemarah, suuzon, dan sebagainya. Nah, dalam buku Psikologi Sosial, menurut Wellhurst dan kawan-kawan tahun 2000, pengertian prasangka dibatasi sebagai sifat negatif yang tidak dapat dibenarkan terhadap suatu kelompok dan individu anggotanya. Prasangka atau prejudice merupakan perilaku negatif yang mengarahkan kelompok pada individualis berdasarkan pada keterbatasan atau kesalahan informasi tentang kelompok. Nah, itu menurut Wordsworth dan kawan-kawan dalam buku Psikologi Sosial. Nah, sedangkan prasangka sosial sendiri menurut beberapa ahli, ada Marat 1981, beliau berpendapat prasangka sosial adalah dugaan-dugaan yang memiliki nilai positif atau negatif, tetapi biasanya lebih bersifat negatif. Dan Alport dalam Zenden 1984 juga mengungkapkan, prasangka sosial adalah suatu sikap yang membenci kelompok lain tanpa adanya alasan yang objektif untuk membenci kelompok tersebut. Nah, tahun 1985, Papalia dan Shelley mengungkapkan tentang prasangka sosial adalah sikap negatif yang ditujukan pada orang lain yang berbeda dengan kelompok tanpa adanya alasan yang mendasar pada pribadi orang tersebut. Nah, berikutnya, pada tahun 1986, Cosen berpendapat juga tentang prasangka sosial adalah gejala yang intern yang meminta tindakan prahukum atau membuat keputusan-keputusan berdasarkan bukti yang tidak cukup. David Oshert dan kawan-kawan juga 1991 menyatakan bahwa prasangka sosial adalah penilaian terhadap kelompok atau seseorang individu yang terutama berdasarkan pada keanggotaan kelompok tersebut. Nah, terakhir dari Brehen dan Kasim ini 1993 berpendapat bahwa perangkat sosial itu merupakan perasaan negatif terhadap seseorang semata-mata berdasar pada keanggotaan mereka dalam kelompok tertentu. Nah, dengan kata lain, prasangka sosial itu lebih kepada hal-hal negatif ya, seperti itu. Jadi, prasangka melibatkan penilaian a priori kepada atau karena memperlakukan objek sasaran prasangka, target prasangka tidak berdasarkan karakteristik unik atau khusus dari individu, tetapi melekatkan karakteristik kelompok yang menonjol.
Jadi dari kelompok itu yang menonjol, maka itulah prasangka yang muncul di kelompok itu sendiri. Nah, namun sebagai manusia marilah kita berbaik sangka. Barang siapa yang menginginkan husnul khotimah hendaklah selalu berprasangka baik dengan manusia. Nah, berikutnya ada ciri-ciri prasangka sosial menurut Brigham 1991 dapat dilihat dari kecenderungan individu untuk membuat kategori sosial atau social categorization. Kategori sosial adalah kecenderungan untuk berbagi dunia sosial menjadi dua kelompok, yaitu kelompok kita atau in group dan kelompok mereka out group. Nah, gue dan lu gitu. Nah, in group itu sendiri adalah kelompok sosial di mana individu merasa dirinya memiliki atau dimiliki atau kelompok kami gitu. Jadi semua orang masuk ke kelompok kita, saya gitu ya. Nah, untuk out group sendiri adalah grup di luar grup sendiri atau kelompok mereka. Nah, kelompok-kelompok yang ada di luar lingkungan kita tentunya. Untuk ciri-ciri prasangka sosial sendiri, pertama proses generalisasi terhadap perbuatan anggota kelompok lain. Jadi generalisasinya kuat gitu ya untuk kelompok-kelompok lain. Lalu kompetisi sosial. Nah, di sini ada kompetisi sosial yang terjadi dari bentuk prasangka sosial itu sendiri. Lalu ciri-ciri yang berikutnya adalah penilaian ekstrim terhadap anggota kelompok lain. Merasa benar di kelompok sendiri, kelompok orang itu ya selalu di bawah kelompok kita, seperti itu prasangka. Pengaruh persepsi selektif dan ingatan masa lalu. Jadi pengaruh persepsi selektif atas apa yang kita jalani dan masa lalu kita itu akan membuat prasangka sosial terhadap kelompok-kelompok tertentu. Terus perasaan frustasi atau scapegoating. Nah, ini frustasi juga sama. Ketika kita frustasi dengan hal-hal tentang kegiatan di suatu kelompok, di suatu sosial, maka itu akan menimbulkan prasangka sosial. Agresi antar kelompok. Nah, ini juga ada apa? Ya, kecenderungan agresi ya, kecenderungan ada gesekan-gesekan antar kelompok. Lalu dogmatisme. Nah, ini dogmatisme ini jadi kita berpikir bagaimana sih eh, di sosial itu banyak multi persepsi, multi tafsir, dan kita selalu menganggap bahwa kelompok-kelompok tertentu itu memiliki hal-hal yang istilahnya kecenderungan negatif positifnya kita gambarkan sendiri gitu ya. Bagaimana pengalaman kita di kelompok itu sendiri. Penyebab prasangka sosial sendiri, sumber penyebab prasangka secara umum itu dapat dilihat berdasarkan 3 pandangan, yaitu pandangan prasangka sosial itu sendiri, lalu prasangka emosional, bagaimana emosi seseorang itu ya, lalu prasangka kognitif berdasarkan hal-hal yang kita lihat dan kita alami di lapangan. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi prasangka sosial. Pengaruh kepribadian, pendidikan, dan status pengaruh pendidikan anak oleh orang tua juga, pengaruh kelompok, pengaruh politik dan ekonomi, pengaruh komunikasi, dan pengaruh hubungan sosial. Nah, tentunya faktor-faktor yang mempengaruhi prasangka sosial, segala kehidupan yang kita alami di kehidupan sosial itu menjadi faktor yang mempengaruhi berprasangka sosial terhadap prasangka itu sendiri. Lalu teori psikologi prasangka sosial. Untuk teori psikologi bagaimana faktor sosial menyebabkan munculnya prasangka dan mengapa prasangka muncul dalam interaksi sosial. Ada 7 teori yang bisa saya cantumkan di sini. Yang pertama itu teori konflik realistik, teori belajar sosial, teori kognitif, teori psikodinamika, teori kategorisasi sosial, dan teori perbandingan sosial, serta teori biologi dan deviasi relatif. Nah, sedangkan dampak dari prasangka sosial sendiri, dengan adanya prasangka sosial akan mempengaruhi sikap dan tindakan tingkah laku seseorang dalam berbagai situasi. Prasangka sosial dapat menjadikan seseorang atau kelompok tertentu tidak mau bergabung atau bersosialisasi dengan kelompok lain. Apabila kondisi tersebut terdapat dalam organisasi, akan mengganggu kerjasama yang baik, sehingga upaya pencapaian tujuan organisasi kurang dapat terrealisasikan dengan baik. Itu tentang prasangka sosial. Tambahannya, mari kita berpositif thinking, sibukkan dirimu dengan prasangka baik, perbaikan diri, mencintai sesama, dan menebar kebaikan. Sehingga tak ada waktu untuk berprasangka buruk, mencari keburukan orang lain, dan menebar kebencian. Inspirasi bahagia.
Selanjutnya, apa yang kau tanam dan kau rawat, maka itulah yang akan kau tuai hasilnya. Prasangka baik akan membuahkan hasil yang baik tentunya. Terima kasih, saya Iwan Sunaria, NIM 2003010 B1 Pemnas 2020. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.